Ya, baik, kembali lagi di belajar dasar-dasar ilmu hukum di hari keempat, di video keempat pada bulan September ini ya. Jadi kita harus konsisten, kita harus sesuai target. Satu hari satu video, satu hari kita belajar em, satu pembelajaran tentang hukum-hukum dasar yang tentu saja tujuannya agar teman-teman semua mudah untuk memahami, mudah untuk memulai di mana harus kita start dalam belajar hukum. Baik, ini hari keempat sudah mulai levelnya sudah semakin naik ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu hukum, kemudian fungsi-fungsi hukum dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya ini merupakan kelanjutan dari materi di hari ketiga. Kemarin kita membahas apa itu norma sosial, apa itu norma hukum ya. Nah, sekarang kita akan kaji salah satu materi yang juga fundamental yang juga harus teman-teman ketahui ya. Jadi materi kali ini tentu saja akan sangat bermanfaat sebagai basic dalam menghadapi materi-materi selanjutnya. Ya, seperti biasa, saya akan melakukan share screen supaya teman-teman mudah untuk memahami materi yang saya sampaikan. Oke? Ya, di tengah kondisi kita, ya, di tengah kondisi yang dikatakan hukumnya ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Untuk materi kali ini kita belajar tujuan dari hukum. Tujuan artinya suatu yang diharapkan, sesuatu yang seharusnya kita idam-idamkan, sesuatu yang berada pada kondisi ideal. Ini tujuan hukum ya. Contohnya kalau kita misalkan makan, makan itu tujuannya untuk menghilangkan kita lapar. Minum itu untuk menghilangkan ketika kita haus akan dahaga. Nah, hukum ini fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, kita akan bahas di materi kali ini. Gitu ya. Nah, ini kita mulai saja, langsung ya. Nah, ini pertanyaan yang fundamental, pertanyaan dasar. Mengapa hukum itu dibutuhkan? Ya, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada hukum? Semuanya akan porak-poranda ya, akan terjadi banyak benturan, akan terjadi banyak konflik karena tidak ada yang mengatur ya. Jadi fungsinya hukum atau mengapa hukum dibutuhkan itu yang pertama tentu saja agar kehidupan masyarakat kita itu menuju masyarakat yang tertib dan juga adil. Oke. Jadi hukum dibutuhkan untuk menciptakan suatu suasana yang tertib, yang adil, yang seimbang ya. Jadi tidak ada yang yang menyalahgunakan kekuasaannya, tidak ada yang menyalahgunakan kewenangannya. Ya semua semua tujuannya untuk menciptakan suatu ketertiban dan keadilan. Ya. Itu cita-cita luhur dari hukum mengapa dibutuhkan. Yang kedua, mengapa hukum dibutuhkan? Ya, karena hukum itu menjadi semacam pedoman dalam kita bertingkah laku, khususnya kita sebagai individu-individu. Ya, kita sebagai individu tentu saja tidak ada masanya kita sebagai individu itu bersikap melenceng ya, bersikap tidak baik atau bersikap di luar dari aturan. Nah, fungsinya hukum ini adalah menjadi suatu pedoman kita ya, supaya kita bisa bertingkah laku dengan baik dan dengan sesuai dengan apa yang sudah diatur gitu ya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berkata kasar misalkan ya dalam norma kesopanan yang kemarin kita bahas itu ya. Jadi gitu. Jadi mengapa hukum dibutuhkan? Karena hukum itu menjadi semacam pedoman bagi individu dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Begitu. Nah, yang ketiga, mengapa hukum dibutuhkan? Karena hukum ya ini menjaga balancing, menjaga keseimbangan antara hak-hak kita dengan kewajiban kita. Jadi setiap undang-undang, setiap peraturan itu di sebisa mungkin diciptakan untuk bisa menciptakan suatu keseimbangan antara hak-hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus
lakukan begitu. Ya, jadi itu kondisi ideal hukum itu adalah menciptakan suatu keseimbangan ya. Tidak kewajibannya banyak, haknya sedikit, tidak. Tapi ini harus seimbang. Bisa juga haknya banyak tapi kewajibannya sedikit, tidak. Dia mesti seimbang juga gitu ya. Jadi mengapa hukum dibutuhkan? Ini ada tiga yang teman-teman perlu pahami. Jadi sebagai pedoman kita bertingkah laku supaya masyarakat kita tertib dan adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teori tujuan hukum. Nah, ini ya. Jadi tujuan hukum ini basic sekali, ada tiga. Untuk keadilan, untuk kepastian, dan untuk kemanfaatan. Oke, sekali lagi ini perlu dihafal nih. Bagi praktisi hukum, bagi pakar hukum, semua pasti hafal. Tujuan hukum itu ada tiga, untuk menciptakan suatu keadilan sebagai kepastian hukum, dan yang ketiga sebagai fungsi kemanfaatan. Kita akan kupas satu persatu ya. Jadi tujuan hukum yang pertama itu untuk menciptakan suatu keadilan. Kita tahu ya, sulit untuk kita bisa mengukur atau menilai suatu keadilan. Kapan itu disebut adil itu tergantung dari persepsi masing-masing ya. Seorang pimpinan bisa saja merasa sudah berlaku adil terhadap bawahannya, tapi belum tentu apa yang pimpinan lakukan itu dirasa adil oleh bawahannya. Jadi seperti itu. Jadi sulit sebetulnya untuk menciptakan suatu keadilan yang benar-benar adil atau keadilan yang kafah ya. Keadilan yang sempurna ini sulit untuk diwujudkan begitu. Hanya Tuhan yang Maha Adil yang tahu yang bagaimana bisa mencapai kesempurnaan keadilan. Tapi kalau kita untuk kita sebisa mungkin keadilan itu mendekati keadilan yang seadil-adilnya. Jadi menurut Aristoteles ya, memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi hak-haknya itu sudah dimaksud dengan keadilan. Jadi dengan kita memberikan hak-hak kepada individu, kepada masyarakat, itu kita sudah berlaku adil ya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang diperlakukan tidak sama, semua dianggap sama, semua memiliki hak yang sama dan kita atau pemerintah ini wajib untuk memberikan hak-hak kepada warga negaranya, hak-hak kepada masyarakatnya. Seperti itu. Jangan sampai hak masyarakat atau hak warga negara ini ditahan atau tidak dikeluarkan oleh pemerintah atau bisa saja pemerintah berlaku tidak adil ya dengan memberikan hak dan tunjangan yang besar kepada wakil rakyat sedangkan rakyatnya ini justru hidup dalam tingkatan kemiskinan. Jadi hak-hak warga negara untuk menjadi warga yang sejahtera ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Justru wakil rakyatnya yang dibuat sejahtera. Wakil rakyatnya siapa? Tentu saja orang-orang yang berada di parlemen ya. Oke. Agak sedikit melenceng tapi oke itu contohnya. Jadi bagaimana sebuah negara yang dalam hal ini dikelola oleh pemerintah itu harus bisa berlaku adil dengan memberikan hak-hak kepada setiap individu dalam masyarakat. Oke. Tujuan yang kedua itu untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Ini menurut Van Apeldoorn, hukum memberi kepastian agar orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan ya. Jadi fungsinya tujuan hukum yang kedua ini untuk menciptakan suatu kepastian ya. Kadang kalau kita ragu ya untuk bersikap itu justru keraguan-raguan itu justru akan menciptakan sesuatu hal yang lebih buruk ke depannya. Jadi sebaiknya adanya suatu kepastian kalau itu ya ya iya, kalau tidak ya tidak gitu. Nah, hukum ini fungsinya untuk menciptakan kepastian ya. Contohnya misalkan dalam perilaku di masyarakat ya, kalau dia tidak boleh eh, misalkan tidak boleh dalam hukum ini ya, hukum lalu lintas ya, ketika warna merah ya, itu kita tidak boleh berjalan, maka kita harus patuhi merah itu untuk berhenti.
hijau itu untuk jalan, dan kuning itu untuk hati-hati. Jadi itu memberikan kepastian kita sebagai pengendara di jalan raya bahwa dengan tanda lampu-lampu lalu lintas tadi dengan warna yang berbeda itu memberikan kepastian untuk kita kapan harus berhenti, kapan kita harus jalan, kapan kita harus berhati-hati begitu atau bersiap-siap. Ya, nah tujuan yang ketiga ini untuk kemanfaatan, ini dari Jeremy Bentham, mengatakan bahwa hukum untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang ya. Ya, ini sangat filosofis teman-teman semua. Jadi Jeremy Bentham ini juga nanti teman-teman akan sering banyak membaca karyanya ya. Jadi tujuan hukum itu untuk bermanfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat, bagi sebagian besar masyarakat ya. Jadi manfaat itu akan menciptakan suatu kebahagiaan yang besar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi hukum dibuat itu untuk membuat seseorang bahagia. Ya, hukum dibentuk dengan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Tidak ada orang yang dirugikan. Justru dengan hukum, hak-hak seseorang itu terjamin. Dengan adanya jaminan itu, maka warga negara itu akan menjadi seseorang yang berbahagia. Begitu. Ya, ini sangat filosofis sekali untuk fungsi kemanfaatan ini. Gitu ya. Ya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, silakan kembali lagi saya tekankan, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab gitu ya. Ya, satu lagi, ini contohnya ya, tentu saja contoh tujuan hukum dalam kehidupan. Ya, kita belajar tadi teori, kita belajar definisinya, ini contohnya. Seperti yang saya katakan tadi, kepastian itu diciptakan melalui peraturan lalu lintas ya, menciptakan ketertiban, kapan harus jalan, kapan harus berhenti, kapan kita tidak boleh berhenti, dilarang berhenti, dilarang mendahului kendaraan lain dan lain sebagainya. Itu semua rambu-rambu sudah dibuat oleh pemerintah, sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan, dan kita harus mematuhi itu semua gitu ya. Nah, contohnya lagi larangan untuk mencuri. Nah, ini larangan mencuri ini fungsinya tujuannya untuk melindungi hak milik orang lain. Jadi salah satu contoh penerapan keadilan hukum ya, itu di mana kita dilarang mencuri barang-barang milik orang lain gitu ya. Apa yang menjadi hak mereka, ya hak mereka bukan hak kita ya. Contohnya kasus penjarahan ya yang dilakukan oleh masa pengunjuk rasa atau oknum ya kepada rumah-rumah anggota DPR ya, Ahmad Syaroni, kemudian Uya Kuya, kemudian Eko Patrio, dan juga Nafa Urbah, bahkan sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dijarah ya. Itu tidak menciptakan suatu keadilan ya, atau tidak menggambarkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya ya, karena menjara atau mencuri hak milik orang lain itu merupakan perbuatan pidana yang diancam oleh hukuman pidana ya. Jadi tidak boleh bersikap anarkis, tidak boleh menjara sesuatu yang bukan hak kita ya, itu hak milik orang lain tuh. Dan yang ketiga, contohnya program hukum sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, ini contohnya hukum sosial ya. Jadi dalam masyarakat itu memang agar masyarakat sejahtera butuh semacam program hukum sosial. Ini contohnya ya seperti kita katakan kemarin norma-norma sosial ya, di mana dalam masyarakat ya, dalam kehidupan bermasyarakat itu ada norma-norma sosial yang harus dipatuhi, yang harus kita junjung tinggi ya, norma kesopanan, norma kesusilaan dan lain sebagainya. Seandainya semua individu, semua masyarakat, semua keluarga dan rumah tangga itu menjunjung tinggi norma sosial, menjunjung tinggi norma kesusilaan, saya yakin masyarakat ini akan sejahtera dan akan bahagia. Jadi hukum berupa norma hukum dan norma sosial kemarin ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat untuk
menuju masyarakat yang sejahtera. Begitu ya, teman-teman semua ya. Oke, jadi itu materi kita pada video keempat kali ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah semakin paham bagaimana belajar hukum dan teman-teman juga semakin bisa mendalami ya. Tentu saja tidak hanya belajar dari video saya, teman-teman juga harus banyak membaca dari berbagai macam literatur atau buku-buku hukum yang sudah banyak beredar ya. Dan jangan lupa jangan membeli bajakan ya. Kita harus menghargai karya cipta penulis-penulis yang sudah bersusah payah untuk menulis suatu karya atau sebuah buku. Begitu. Oke, baik. Sekian untuk video kita kali ini. Tetap stay tune terus di channel saya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar channel saya ini bisa terus memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.